Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Hai Sobat Ika Puja, bertemu lagi dengan saya Soraya di podcast Puskesmas Jana Pria. Hari ini kita akan membahas tentang STBM. Nah, mungkin Sobat Ika Puja yang ada di rumah masih bingung ya, STBM itu apa? Jadi mungkin sedikit STBM itu tentang ada S-nya ya, sanitasi. Nah, sanitasi berarti itu tentang kesehatan lingkungan ya, ada di rumah ibu-ibu ya, ibu-ibu dan bapak-bapak tentunya yang ada di wilayah kerja Puskesmas Jana Pria. Dan hari ini saya tidak sendiri dong ya, ada narasumber yang sangat luar biasa yang datang dari Dinas Kesehatan Kabupaten Lombok Tengah, yaitu Bapak Budi Kusmahardi, yaitu Subkoordinator Pak Nggih, Subkoordinator di Kesehatan Lingkungan di Sub P3KL, Pak ya, P3KL di Dinas Kesehatan Kabupaten Lombok Tengah. Mungkin Bapak izin Nggih, silakan memperkenalkan diri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi Bapak Ibu, seluruh masyarakat di Kecamatan Jana Pria, khususnya pada 6 desa, masyarakat 6 desa di wilayah kerja Puskesmas Jana Pria. Jadi perkenalkan saya ibu-ibu semua. Jadi nama saya Budi Kusmahardi, saya berdinas di kantor Dinas Kesehatan Lombok Tengah, yaitu tepatnya di bidang P3KL, tanggung jawab sebagai subkoordinator program kesehatan lingkungan. Jadi, terima kasih dalam kesempatan ini kita berjumpa kembali, atau mungkin baru kali ini kita perkenalkan, tadi sudah dikenalkan oleh Ibu Soraya. Jadi momen kita artinya kita akan mengambil tema tetap di bidang kesehatan ibu-ibu ya, tapi tentang program kesehatan lingkungan. Nah, sekarang ini kita sesuai dengan RPJMN kita yang diturunkan oleh RPJMD kita, bahwa kita harus 5 pilar STBM. Kira-kira ibu bapak sudah yang paham tentang STBM? Nah, kalau belum paham akan kami jelaskan satu persatu. Jadi sesuai dengan singkatannya ibu bapak ibu, STBM adalah sanitasi total berbasis masyarakat. Nah, maksudnya apa? Karena total di sini artinya dari, oleh, dan untuk masyarakat. Jadi tetap saja bahwa kami selaku orang kesehatan dalam dinas kesehatan secara berjenjang, kami ada 29 puskesmas di Lombok Tengah, dan setiap puskesmas mempunyai desa wilayah kerja. Nah, kebetulan di Puskesmas Jana Pria ada 6 desa wilayah kerja. Jadi total artinya di sini dari, oleh, dan untuk masyarakat. Tetap saja kami selaku ujung tombak, khususnya Puskesmas Jana Pria melalui petugas kami yaitu petugas sanitarian, melakukan semacam istilahnya melakukan pemberdayaan tentang sanitasi total berbasis masyarakat. Itu tetap ujung-ujungnya adalah diharapkan kontribusi dari masyarakat. Memang kami di Dinas Kesehatan dalam hal ini Puskesmas tidak bicara lagi masalah subsidi Bapak Ibu, ya. Jadi kalau subsidi ini berupa fisik bukan ranah kami, itu ranahnya ada dinas-dinas terkait yang menangani. Jadi kami di Puskesmas hanya melakukan pemberdayaan melalui program pemicuan tadi. Nah, teknik pemicuan mungkin Bapak Ibu sudah diajak bersama-sama, kita melibatkan kader, melibatkan kepala dusun, kemudian melibatkan ibu PKK untuk kita melakukan pemberdayaan melalui program pemicuan tadi. Nah, alhamdulillah kita di Lombok Tengah dan secara umum di NTB kita sudah mencapai 3 pilar, karena kita ketahui bahwa di program STBM ini sanitasi total berbasis masyarakat ada 5 pilar Bapak Ibu. Pilar pertama adalah akses sanitasi Bapak Ibu ya. Tapi sanitasi Ibu itu tentang kesehatan yang khusus membahas masalah jamban keluarga. Kemudian yang kedua adalah CTPS, yaitu cuci tangan pakai sabun di air yang mengalir ya Bapak Ibu ya. Harus pakai air mengalir Pak. Betul Bu. Jadi kalau tidak mengalir tidak ada artinya. Jadi karena bukan CTPS maksudnya Pak ya. Jadi plus cuci tangan pakai sabun pada air yang mengalir. Itu Bu Soraya. Nah, kemudian yang pilar ketiga adalah pengelolaan dan penanganan air minum rumah tangga. Kenapa sih Bapak Ibu? Ini kita pantau juga. Karena bagaimanapun juga air adalah merupakan media paling bagus untuk perkembangbiakan bakteri. Kalau itu tidak kita kelola sampai
dari lingkup rumah tangga tentunya juga nanti akan tercemar. Nah, yang keempat adalah tentang pengelolaan sampah rumah tangga. Sampah ya. Nah, di sini bagaimana ibu-ibu itu mampu memilah dan memilih sampah yang ada di rumah ibu masing-masing. Nah, ibu-ibu ada berapa macam sampah? Kita ketahui ada sampah organik dan sampah anorganik. Nah, yang anorganik ini Bu yang bahaya, seperti dari plastik, botol aqua, pecahan kaca, pecahan besi. Ini lebih berbahaya lagi karena ini bersifat infeksius. Itu harus kita pilah dan pilih Bapak Ibu. Nah, sehingga nanti kita bisa meminimalisir sampah yang akan kita serahkan ke pihak desa. Kalau memang desa itu ada upaya atau mungkin melalui BUMDes Bu Suraya untuk melakukan kegiatan pengelolaan air. Contoh di Desa Semparu. Jadi luar biasa Bu Suraya niki Bapak Ibu sekalian di masyarakat. Wah, besok kita akan ada pertemuan musyawarah tentang penanganan sampah yang undang Bapak Wakil Bupati. Nanti akan melibatkan stakeholder yang ada di kabupaten. Dari PU-nya, DLH-nya, kesehatan akan diundang di sana. Bagaimana nanti ujung-ujungnya Lombok Tengah itu akan zero waste. Nah, karena program kita di NTB melalui Bapak Gubernur kita tahun 2024 NTB harus zero waste. Paham zero waste Bu Ibu? Jadi sampah itu nol. Nah, di sini betul-betul zero ya. Nah, zero bahasanya zero. Itu sudah betul-betul terkelola dengan baik. Nah, kemudian yang pilar kelima yaitu tentang pengamanan limbah rumah tangga. Nah, di sini coba ibu-ibu perhatikan air limbah. Paham air limbah Ibu? Air ones niki nggih. Jadi air bebelan niki Bu Suraya nggih. Itu coba lihat deh tuh. Bagaimana air limbah yang dari dapur, dari kamar mandi itu usahakan supaya mengalir Bu Suraya. Iya, jangan menggenang ya. Jangan menggenang. Karena apa? Karena air tergenang merupakan media tempat bersarangnya nyamuk. Dari kesehatan. Kemudian dari segi estetika Bu Suraya. Iya, tidak layak dan tidak enak dipandang ya. Iya, betul. Kalau limbah kita di halaman, terus ada tamu, tidak ada itu kan luar biasa. Mungkin tamunya bisa berjam-jam kan gitu ya. Benar, kenyamanan larinya. Kemudian dari segi agama pun Bapak Ibu itu juga betul bagus. Sekali, benar sekali. Tapi alhamdulillah Bu Suraya, jadi kita masih punya PR pilar ke-4 dan 5 nggih. Oh gitu ya. Karena tanggal 23 November tahun 2022 Bapak Kepala Dinas Kesehatan nggih Pak Dr. Suwardi bersama Pak Wakil Gubernur, Kepala Dinas Provinsi dan Ibu Wakil Gubernur diundang oleh Bappenas untuk mendapatkan piagam penghargaan bahwa NTB ini satu-satunya provinsi di Indonesia yang sudah mendapatkan atau menyandang 3 pilar. 3 pilar ya. Sehingga tahun ini target kita bagaimana supaya 5 pilar. Nah, ini adalah kerja kita bersama Bapak Ibu nggih. Tinggal 2 Pak ya. Tinggal 2 Bu Suraya. Jadi target kita adalah Indonesia sehat. Nah, Indonesia sehat dimulai dengan provinsi sehat. Provinsi sehat dimulai dengan kabupaten sehat, sampai kecamatan sehat, bisa sehat, akhirnya dusun dan rumah tangga sehat. Bagaimana supaya kita Indonesia sehat niki betul-betul capai, harus kita mulai dari tingkat rumah tangga sehat dulu Bu Suraya. Oke, Bapak terima kasih ya, ini bagus sekali. Kalau boleh tanya nih, mungkin Sobat Ika Puja yang ada di rumah juga bertanya-tanya, kira-kira strateginya untuk supaya yang tinggal 2 niki bisa tercapai kalau dari kabupaten ataupun mungkin dari puskesmas itu seperti apa ya strateginya? Strateginya, memang Bu Suraya niki jadi sampah niki kan sebetulnya masa sepele. Iya. Tapi kalau kita atau pemerintah sudah dengan lintas sektoral tidak terjalin kerjasama yang baik, kita istilahnya tinggal nunggu bom waktu, nggih. Contoh di kota-kota besar niki Jakarta niki pusing. Siapapun jadi gubernur pasti yang diunggulkan sampah. Kita aja banjir karena sampah jadi banjir. Nah, itu dia dampak lingkungannya banjir. Tapi alhamdulillah mungkin kalau di Lombok Tengah mungkin masih tingkat pedesanya masih tinggi. Jadi lah masih banyak mungkin banjir bisa ditekan. Mungkin strateginya Bu Suraya dan Bapak Ibu sekalian di masyarakat khususnya di Desa Janepria, memang di sini seperti yang saya bilang tadi bahwa sampah tidak bisa dibebankan kepada dinas kesehatan saja, tidak bisa dibebankan kepada dinas lingkungan hidup saja, tidak bisa dibebankan pada PU saja. Jadi mari kita secara bahu-bahu paling tidak nanti dari tingkat
bawah, artinya pemerintahan paling bawah adalah dusun, nggih. Dusun, ya. Dusun, desa, mungkin nanti perlu dibuatkan semacam aturan. Nah, mungkin kalau kita kenal mungkin barangkali dengan Perdes. Ya. Nah, mudah-mudahan besok ada pertemuan di Desa Sembalu, mungkin mudah-mudahan akan sampai ke sana. Karena bagaimanapun juga kalau ada Perdes, nanti tentunya berkaitan dengan manajemen regulasi. Iya, regulasi, betul. Nah, nanti mudah-mudahan karena memang ini butuh waktu dan mungkin barangkali budget juga. Iya. Nah, itu harus duduk bersama. Nah, kalau sementara itu, Bu Suraya dan masyarakat memang ada beberapa desa, contoh di Desa Sembalu ini sudah bagus sekali. Mungkin nanti kita kan udah perlu ibu-ibu studi banding kayak ke sana, ya. Ke Sembalu, bagaimana sistem pengelolaan sampah di Desa Sembalu. Kan di sana ada sistem pengelolaan 3R, ya. 3R, ya. Bu Suraya mungkin apa? apa? Nah, R pertama ada recycle, bahasa Inggris nih. Oh iya. Jadi mendaur ulang sampah yang tidak berguna diolah menjadi contoh niki kayak pas bunga niki. Kemudian R yang kedua adalah reduce. Nah, itu meminimalisir. Nah, kalau kami pernah ke Denpasar Bu Suraya, jadi di sana toko-toko supermarket itu tidak menyediakan kantong plastik, nggih. Jadi kalau orang belanja harus bawa kantong plastik dari rumah. Gitu loh. Jadi tas kresek niki Bapak Ibu niki jangan dianggap main-main. Kan di situ bisa mencemari lingkungan karena itu bertahun-tahun tidak bisa terurai dalam tanah. Syukur-syukur nanti kita di Lombok Tengah ada perdanya bahwa setiap tidak menggunakan. Nah, itu dia. Jadi harus membawa tas dari rumah. Termasuk toko-toko yang menjual tidak boleh menyediakan tas kresek. Itu Bu Suraya, gitu. Nah, nanti seperti usaha tadi, mari kita bila perlu studi banding ke Sembalu. Oh, yang satu lagi belum, ya? Oh iya, benar. Reuse, jadi menggunakan kembali. Reuse bahasa Inggris nih, jadi menggunakan kembali. Kalau ada tas kresek yang masih bagus, jangan dibuang, kita pakai lagi. Jadi bisa meminimalisir penggunaan tadi. Ya, betul. Mungkin ada lagi karena terus-terang nah itu dia. Iya, mungkin itu ya, ini sangat luar biasa sekali ya untuk Sobat Ika Puja yang ada di rumah tentang STBM. Jadi intinya tidak bisa satu institusi saja yang melaksanakan kegiatan itu, harus ada kerjasama dari stakeholder yang lain, Pak. Ya, sebelum kita tutup mungkin ada pesan dan kesan untuk masyarakat yang ada di Janapria, ya khususnya untuk mungkin kesehatan lingkungan. Silahkan Bapak. Terima kasih Bu Suraya dan masyarakat desa Janapria, khususnya di 6 desa wilayah Kerja Puskesmas Janapria. Memang luar biasa puskesmas kita niki, nggih. Jadi tahun 2022 niki sudah ada 3 inovasi, nggih. Nah, kalau kita bicara masalah kesehatan lingkungan, ada namanya kegiatan mata lingse, nggih, Bu, nggih. Nah, mata lingse ini adalah masyarakat taat lingkungan sehat. Nah, niki perlu dipantau Pak Saimi ya, selaku penanggung jawab program Kesling. Sampai di mana sih implementasinya niki? Jangan hanya judul-judulnya saja. Nah, itu dia. Jadi seperti yang saya sampaikan tadi, tolong dibantu. Mungkin dari skup rumah tangga dulu Pak Emi, nggih. Lingkungan di sini banyak, nggih. Tata sampahnya tadi, air limbah tadi. Ada 2 PR, nggih. Kemudian inovasi kedua tentang gizi ya Bu Suraya. Iya, namanya rugi genting. Nah, itu dia. Tadi saya catat genting sekali. Ternyata sungkatan. Iya, rumah gizi penanganan stunting. Nah, itu dia. Mudah-mudahan karena bagaimanapun juga stunting ini adalah juga berkaitan dengan lingkungan Bu. Betul sekali. Karena salah satu faktor di samping faktor pertama tentang stunting adalah pola makan, gizi, asupan gizi, ternyata juga lingkungan. Sanitasi lingkungan. Nah, jadi lingkungan ini adalah faktor paling besar yang mempengaruhi derajat kesehatan kita. Plus perilaku Bu Suraya. Iya, betul sekali. Kemudian tadi ada juga inovasi check-in. Nah, itu dia. Apa ya check-in? Pasien pasca rawat inap. Nah, alhamdulillah jadi Bu Suraya, jadi masyarakat semuanya mudah-mudahan ini bahwa kita ujungnya adalah bagaimana supaya masyarakat itu sehat, baik sehat lingkungannya walaupun sehat fisiknya. Mungkin barangkali itu Bu Suraya. Terima kasih banyak Bapak ya. Mohon maaf bila luar ada biasa sekali. Terima kasih banyak Bapak Budi. Ya, mungkin itu cukup sekian ya untuk Sobat Ika Puja yang ada di rumah. Semoga bisa mengimplementasikan apa yang tadi disampaikan oleh Bapak Budi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam 5 pilar. Iya.